Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep perpajakan dibuat oleh nama Lilisa Fitri, NIM 2019 210 5005. Konsep perpajakan di Indonesia. Menurut materi yang saya dapat, sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment system yang di mana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkannya atau melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Sebelum kita memahami lebih jauh dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, alangkah baiknya kita lebih bagus tahu dahulu sistem perpajakan dari semua yang ada adalah sebagai berikut. Pertama yaitu Official Assessment System. Ini artinya adalah yang dimana di sini pemerintah atau Fiskus diberi kewenangan lebih atau penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan disetor oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua yaitu withholding tax. Ini artinya adalah di mana di sini dinyatakan bahwa pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan atau memotong besarnya pajak yang diberikan oleh wajib pajak kepada Fiskus. Yang ketiga, self-assessment system. Di sini artinya adalah di mana wajib pajak yang menentukan, menghitung dan membayar dan melaporkan pajak yang diberikan kepada Fiskus. Di sini diberikan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk bertindak secara aktif dan jujur di dalam pemberian pajak. Di Indonesia sendiri, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pemungutan pajak dilakukan sebagaimana di nomor 3 di atas. Di Indonesia sendiri masih kurang kesadaran oleh masyarakat dalam membayar pajak. Ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah menerapkan bahwa di dalam membayar pajak itu adalah suatu yang sangat penting dilakukan dan di mana apabila pajak tidak ada, maka mustahil suatu negara bisa berkembang atau bertumbuh. Di samping itu, kurangnya aktif oleh wajib pajak dalam menyetor pajak. Di samping itu, kurangnya aktif oleh wajib pajak dalam menyetor pajak karena tingkah laku oleh Fiskus pajak itu masih dianggap kurang dan masih juga curang, yang menyebabnya kurangnya kepercayaan kepada pembayaran pajak sebab dianggap sia-sia. Di dalam sekarang ini, kantor pajak telah jauh merubah sistem administrasi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: KKP besar, KKP Madya, dan KKP Pratama, di mana cara di atas tersebut sudah merubah atau diharapkan kepada pegawai pajak mempunyai prestasi di dalam memungut pajak. Di dalam pajak sendiri ada 2 jenis macam pajak secara garis besarnya sebagai berikut. Pertama yaitu pajak badan, ialah pajak yang setiap kumpulan modal orang, lembaga, usaha dan banyak lainnya yang melakukan atau menjalankan usahanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Orang pribadi atau perorangan adalah pajak yang dimana orang atau seorang yang sudah berpenghasilan di atas PTKP yang sudah ditentukan dan disarankan pemerintah di dalam undang-undang perpajakan. Kenapa harus membayar pajak? Itu adalah suatu yang muncul di pikiran oleh banyak orang, tapi setelah mengetahuinya lebih dalam lagi bahwa betapa pentingnya di dalam membayar pajak tersebut
Dan apabila kita tidak membayar pajak, maka pembangunan tidak akan pernah berhasil. Terus yang menggaji pegawai tidak ada karena tidak ada uang negara, yang menyebabkan sekolah-sekolah tutup dan banyak lagi. Oleh karena itu, maka kita mulai sekarang, mulai dari kecil harus taat pajak, karena itu merupakan kepentingan bersama dan dinikmati oleh bersama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.